Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sofiana, mahasiswa PPG mata pelajaran fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060612067. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MII Gunting, kelas 6, materi pinjam-meminjam atau ARIA. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini bagaimana perasaan kalian? Happy? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, Bu Guru mau absen siswa terlebih dahulu. Untuk kelas 6, hari ini hadir semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti nihil ya hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Jika nanti Bu Guru bilang am 1, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bu Guru bilang 2, kalian tepuk 1 kali. Kalau 3, kalian tepuk berapa kali? 2. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya. 1, 2, 1, 2. Siapa tadi? Berarti belum konsentrasi. Mari kita ulangi 1 kali lagi. Mulai, siap? 1, 2, 2, 2, 1, 3. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak, apakah kalian pernah meminjam ballpoint kepada teman kalian di kelas, terus tidak dikembalikan? Gimana perasaan kalian? Hah? Sedih? Nah, nggak apa-apa. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika barang kalian yang dipinjam oleh teman itu tidak dikembalikan? Terus tiba-tiba barang yang kalian pinjamkan itu rusak. Gimana kalian? Oke, bolehkah kita meminjamkan barang yang bukan milik kita kepada orang lain? Tidak. Nah, berarti sudah tahu ya. Nah, sebelum itu, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan mendefinisikan pengertian pinjam-meminjam atau ARIA, baik secara bahasa maupun istilah, secara tepat. Yang kedua, yaitu menganalisis rukun dan syarat pinjam-meminjam dengan benar. Yang ketiga, menganalisis dampak dari hukum pinjam-meminjam, baik itu wajib, sunnah, makruh, dan haram.
dari kasus yang akan diberikan Bu Guru nanti. Yang keempat, kalian menyajikan solusi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan etika pinjam-meminjam yang terjadi di lingkungan madrasah kita. Yang kelima, menunjukkan sikap yang amanah dan tanggung jawab sebagai cerminan pemahaman terhadap materi pinjam-meminjam hari ini. Oke? Siap belajar ya? Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira gambar sedang apa itu? Meminjamkan. Yang kedua sama ya, pinjam buku, terus jaga buku. Nah, apa dari maksud kedua gambar tadi? Meminjamkan apa Mas Tirta? Meminjamkan barang harus bertanggung jawab. Nah, sebelum kita masuk studi kasus, Bu Guru di sini ada video. Tolong kalian perhatikan baik-baik videonya, ya, dengan seksama. Kalian lihat videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Misalnya ada apa namanya, aku pinjam sepeda boleh nggak? Mau buat pasar, soalnya sepeda aku tadi dibawa ibu. Boleh pinjam sepedanya? Boleh, tapi hati-hati ya, sepedanya jangan sampai ngebut, jangan sampai rusak ya. Oke, baiklah, nanti aku bakal jaga sepedanya baik-baik kok. Nanti aku nggak bakalan ngebut. Nah, setelah diperbolehkan oleh pemiliknya, terus kemudian Ana membawa sepedanya. Lihat baik-baik videonya deh. Kemudian pergi ke pasar. Karena jalannya rusak, terus bannya kok bocor. Nah, setelah selesai dari pasar, Ana itu baru tahu kalau bannya kok. Setelah kalian lihat video tadi, apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di benak kalian setelah nonton video yang tadi? Apa? Siapakah yang harus membayar ganti rugi dari sepeda yang rusak tadi, yang bannya bocor tadi? Ana, kenapa? Ana? Oke. Nah, setelah itu anak-anak, Bu Guru akan membentuk kelompok dan diberikan kartu studi atau kartu kasus untuk tiap kelompoknya. Nah, setelah kalian mendapatkan kartu itu, kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah hasil dari diskusi itu, kalian mendapatkan hasilnya, nanti tiap kelompok bisa perwakilan atau semua kelompok maju ke depan mempresentasikan. Bisa dipahami boten? Oke, sekarang Bu Guru akan memberikan LKPD untuk tiap kelompok masing-masing. Kelompok 1 yang bagian sini nggih. Kelompok 1. Dibaca dulu kasusnya. Nah, kalian diskusikan masing-masing dengan kelompok kalian itu kasusnya. Dibuka buku paketnya, buku LKS-nya di halaman 81 tentang pinjam-meminjam. Nah, di sini anak-anak ada kasus. Kalian diskusikan nanti berupa definisinya, terus rukun pinjam-meminjamnya, syarat-syarat pinjam-meminjamnya, serta pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan dalam kasus tersebut. Ya. Setelah itu, nanti kalian berdiskusi dan menganalisa kasus studi ini dengan kelompok kalian masing-masing. Oke? Bisa dipahami? Ya. Kalian jabarkan etika atau amanah dan tanggung jawab dari kasus tersebut. Terus, setelah itu nanti kalian maju ke depan, perwakilan atau semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya? Paham? Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak tahu, boleh ditanyakan Bu Guru. Ada yang ditanyakan? Oh, ya anak-anak, ini ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk menjawab etika pengembalian dan hikmahnya. Yuk, sama-sama lihat di LKPD-nya yang di etika pengembalian dan hikmahnya ya. Nah, untuk etikanya, ini kalian menjelaskan jika kalian itu adalah dasar, langkah apa yang kalian lakukan setelah sepedanya itu rusak. Nah, kalian menyebutkan 3 langkah yang menurut kalian itu etis dan sesuai dengan kasus yang ada tadi. Dan yang kedua,
Hikmah itu adalah pelajaran yang bisa kalian ambil dari kasus Hasan dan Syarif tadi ya, mengenai sifat amanah dan tanggung jawab terhadap pinjam meminjam. Jelas anak-anak? Oke, baik. Silakan dilanjutkan mengajarnya. Kelompok satu ada kesulitan? Ya, nggak apa-apa. Nanti sama-sama kita ya. Ya, terima kasih. Boleh perwakilan, boleh semua kelompok, oke? Tidak apa-apa. Kalau berdua nggak apa-apa, semua kelompok juga nggak apa-apa, ya. Yang penting berani mempresentasikan kamu. Yang sebelah sini. Apa? Boleh, nggak apa-apa. Ini sudah bagus jawabannya. Aku kurang komplit ini. Kurang satu ya. Sudah selesai belum? Oke. Kurang kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo, semangat. Sudah? Alhamdulillah kelompok 4 sudah. Oke, anak-anak. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Dan Bu Guru tunjuk terlebih dahulu. Ya, siap ya. Yang Bu Guru panggil selanjutnya yang akan presentasi pertama kali. Karena sudah selesai semua. Kelompok 2 terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mewakili atau semua kelompoknya boleh? Maju. Buat, oke, nggak apa-apa. Yuk, tepuk tangan dulu. Tolong yang lain dikenakan baik-baik ya. Ya, untuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hasan dalam peminjaman dalam kasus ini bukanlah dengan pesan Syafiq dan kondisi bayar dalam merusak sepeda milik Syafiq dan kita diketahui Syafiq juga sepeda rusak parah. Oke, yuk lanjut. Siapakah yang wajib menanggung biaya perbaikan sepeda yang rusak? Maka demikian menurut ketentuan Ayo tolong dengarkan teman kalian. Hasan karena telah merusak sepeda milik Syarif. Jika Hasan meminjam sepeda untuk digunakan balapan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, apakah hukum pinjam meminjam yang awalnya sunnah berubah? Jika ya, menjadi apa? Ya, karena menjadi haram. Jika Anda adalah Hasan, langkah apa yang seharusnya Anda lakukan segera setelah sepeda itu rusak? Jelaskan 3 langkah etis dan menemui Syarif secara langsung. Ya. Meminta maaf, bicara secara jujur. Pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari kasus Hasan dan Syarif ini mengenai pentingnya sifat amanah dan tanggung jawab, menghilangkan sifat jujur, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan sifat saling percaya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Dikasih apa? Dikasih W. Oh, dikasih W. Wow, wow. Wow, wow. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4, silakan perwakilannya maju depan. Tepuk tangan kelompok 4. Oke, Arina, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminjam hariah secara bahasa berasal dari kata ara, artinya pergi dan datang dengan cepat. Adapun menurut para fuqaha, hariah adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya agar zat barang itu dapat dikembalikan. Betul. Rukun pinjam meminjam ada 4, yaitu 1 orang yang meminjam Syarif atau Mu'ir, 2 orang yang meminjam Hasan atau Mustoir, 3 barang yang dipinjam sama dengan sepeda atau mustoar, 4 akad atau ijab kabul. Sebenarnya jangan dipakai ngebut ya, dan hati-hati sepedanya masih baru soalnya. Ya. 3 syarat-syarat, 1 halal, barang yang dipinjam harus halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. 2 bermanfaat, barang yang tidak bermanfaat tidak dapat dipinjamkan. 3 tahan lama, barang yang dipinjamkan tahan lama, contohnya kendaraan, buku atau penggaris. 4 untuk pelanggaran yang dilakukan Hasan adalah tidak tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan Hasan karena dia telah merusak sepeda Syarif. Oke, lanjut. Kelompok lain tolong dengarkan ketika teman kalian presentasi, nggih. Yo. C. 1. Tanggung jawab kerusakan. Siapakah yang wajib menanggung biaya perbaikan sepeda yang rusak? Demikian menurut ketentuan fikih Hasan, karena ia yang merusak sepeda Syarif. 2. Jika Hasan meminjam sepeda untuk digunakan balapan, membahayakan diri sendiri dan orang lain, apakah hukum pinjam meminjam yang awalnya sunnah berubah? Jika iya, menjadi apa?
ya berubah menjadi haram. Ya. Etika pengembalian. Jika Anda adalah Hasan, langkah apa yang seharusnya Anda lakukan segera setelah sepeda itu rusak? Jelaskan 3 langkah etis dan sesuai. 1. Meminta maaf kepada Syarif. 2. Ya. Menjelaskan apa yang sudah terjadi dengan jujur. 3. Mengganti rugi sepeda yang telah dirusaknya. 4. Pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari kasus Hasan dan Syarif ini mengenai pentingnya sifat amanah dan tanggung jawab. Ya. Kita harus amanah dalam meminjam barang teman kita dan harus tanggung jawab ketika ada kerusakan pada barang yang kita pinjam. Ya, terus kesimpulan kelompoknya gimana? Kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang diberikan oleh teman kita saat kita meminjam barang teman. Oke. Kedua, kita harus amanah atas konsekuensi dan tidak ceroboh dalam meminjam barang teman. Dan Ya. kita harus punya kewajiban untuk menjaga barang yang kita pinjam. Oke, tepuk tangan anak-anak. Assalamualaikum ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, kasih apa anak-anak? Kasih. Wow. Kita tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 dulu, maju. Yo, maju perwakilan. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Jelaskan apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam atau waria. Ya. Adalah memberikan manfaat suatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar zat barang itu dapat dikembalikan. oke, lanjut. Identifikasilah rukun pinjam meminjam yang ada pada kasus Hasan dan Syarif. Orang yang meminjam Syarif Mu'id. Orang yang meminjam Hasan Musta'id. 3. Apakah syarat pinjam meminjam atau barang yang dipinjam dipenuhi dalam kasus ini? Jelas kan? Ya. Dipastikan syarat-syarat pinjam meminjam terpenuhi karena jenis barang yang dipinjamkan. Ya. Barangnya diambil manfaatnya. Oke. Barangnya tidak habis sekali pakai. 4. Apa bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hasan peminjam dalam kasus ini? Hubungan dengan pesan Syarif dan kondisi barang. Hasan tidak mendengarkan kata Syarif untuk tidak menghapus dan Hasan tidak mendengarkan kata Syarif. Dan Ya. akhirnya sepeda Syarif pun rusak parah. Ya. Terus lanjut. Siapa yang wajib menanggung biaya perbaikan sepeda yang rusak? Mengapa demikian? Menurut ketentuan fikih, Hasan wajib menanggung biaya perbaikan sepeda yang rusak karena dalam ketentuan fikih hukum Islam meminjam Hasan wajib menjaga barang-barang yang dipinjamkan dan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Ya. Yo, lanjut. 2. Hukum pinjaman. Jika Hasan meminjam sepeda untuk digunakan balapan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, apakah Ya. hukum pinjam meminjam yang awalnya sunnah berubah jika yang meminjam apa? Hukum pinjam meminjam berubah menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Ya. Etika pengembalian. Jika Anda adalah Hasan, langkah apa yang seharusnya Anda lakukan setelah sepeda itu rusak? Jelaskan 3 langkah etis dan sesuai. Ya. 1. Bertanggung jawab. 2. Oke. Mengaku atas kesalahan. 3. Mengganti rugi sepeda Syarif. 4. Hikmah. Pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dalam kasus Hasan dan Syarif ini mengenai pentingnya sifat amanah dan tanggung jawab. Ya. Dalam kasus ini hikmahnya adalah pentingnya menjaga kepercayaan amanah yang diberikan orang lain. Oke, sudah. Ada yang mau tanya ke kelompok 3? Tidak? Kasih tepuk tangan. Ditutup dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kasih apa anak-anak? Wow, hebat. Wow, keren. Yo, terakhir. Kelompok 1. Berapa anak? Agak kesini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam. Memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan Ya. tidak merusak zatnya agar barang itu dapat dikembalikan. Identifikasilah rukun pinjam meminjam yang ada pada kasus Hasan dan Syarif. Meminjam Hasan orang yang meminjam Syarif. Barang yang dipinjamkan sepeda akad dan cek kopul sepeda tidak boleh dibawa nggot. 3. Apakah syarat-syarat pinjam meminjam? Barang harus dijaga agar tidak rusak. Jika barang rusak wajib memperbaiki dan menanggung biayanya. Ya. 4. Apa bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hasan? Dan dalam kasus ini, saya berpesan jangan dipakai ngebut ya. Yang wajib menanggung biaya perbaikan sepeda yang rusak. Hasan karena membuat sepeda Syarif rusak. Jika Hasan meminjam sepeda untuk digunakan balapan,
ia menjadi haram. Jika Anda adalah Hasan, maka apa yang harus Anda lakukan setelah sepeda itu rusak? Jelaskan 3 langkah etis dan siswa. Meminta maaf kepada Syarif. Membawa sepedanya ke bengkel dan menanggung biayanya. Mengembalikan sepeda jika sudah selesai diperbaiki. Ya. Terus kesimpulannya apa Mbak dari kelompok kalian? Kesimpulan kelompok, konsekuensi dan kewajibannya apa? Kewajiban Hasan harus menjaga sepedanya dengan hati. Hasan hanya memakai sepedanya yang dipinjam sesuai izin Syarif. Oke, betul. Kasih apa anak-anak? C-O-C-W. Wow, hebat. Wow. Hebat, tepuk tangan. Masih semangat? Oke, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Satu kali lagi, ada yang nggak tepuk. Ulangi lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sekarang, Bu Guru akan mengevaluasinya. Yang pertama, yang dimaksud dengan pinjam-meminjam atau Arya tadi adalah yang disampaikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu sudah benar. Bu Guru hanya menambahkan bahwa secara bahasa pinjam-meminjam itu berasal dari kata aro yang artinya pergi datang dengan cepat yang memiliki manfaat secara cuma-cuma atau gratis. Yang kedua, untuk rukun identifikasi pada kasus tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu sudah benar. Siapa tadi yang meminjam? Hasan. Yang punya sepeda punya siapa? Syarif. Terus barangnya apa? Sepeda. Ada akad dan ijabnya, yaitu tidak boleh ngebut karena sepedanya masih baru. Yang ketiga, syarat-syarat pinjam-meminjam yang dimasuk tadi dalam barangnya. 1, barangnya sepeda tadi halal. Yang kedua, bertahanlah. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Bermanfaat karena Hasan meminjam sepeda Syarif untuk kemana tadi? Ke rumah paman. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Nah, yang keempat, dari kisah kasus tadi ada terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Hasan. Apa tadi pelanggarannya? Ya, dia padahal udah dipesan sama Syarif tidak boleh ngebut-ngebut, tapi Hasan malah ngebut balapan. Akhirnya sepedanya rusak, terus remnya blok. Pelanggarannya seperti itu tadi ya. Jadi kalian kalau minjam sama teman itu nggak boleh sembarangan, oke? Nah, hukum asal muasal pinjam meminjam atau Arya, dengarkan baik anak-anak, itu hukumnya mubah, oke? Hukumnya apa? Mubah. Nah, menjadi wajib, haram atau sunnah itu tergantung dari konteksnya. Menjadi haram tadi, kenapa kok Hasan kok meminjam Syarif kok jadi haram? Karena apa tadi? Kalau Hasan tadi tidak istilahnya memperbaiki sepedanya Syarif, berarti haram. Karena apa? Yang dirugikan pemilik sepedanya. Siapa tadi pemiliknya? Syarif. Menjadi sunnah kalau si Hasan tadi bertanggung jawab memperbaiki sepedanya Syarif. Terus kalau menjadi wajib apabila keluarganya Syarif ada yang sakit, terus mau ke rumah sakit tapi tidak punya sepeda, terus pinjam sepedanya Syarif karena keadaan darurat, menjadi wajib karena sangat dibutuhkan. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ya, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sepeda tadi? Hasan, betul. Si peminjam, bukan pemilik. Pemiliknya kan Syarif. Nah, Hasan yang meminjam. Yang kedua, hukum pinjam-meminjam tadi berubah. Yang tadinya sunnah berubah menjadi haram. Karena apa? Kalau Hasan tidak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, tetap hukumnya menjadi sunnah. Diingat bahwa hukum pinjam-meminjam tadi adalah mubah. Karena tolong-menolong kepada sesama. Kalau etikanya Hasan, kira-kira langkah yang pertama kalau minjam barang ya toh terus rusak, langkah yang pertama itu kita harus ngapain dalam kasus ini? Berkata jujur terlebih dahulu, mengakui kesalahannya kalau merusakkan barang yang dipinjam. Habis minta maaf terus ngapain? Betul sekali, jujur, minta maaf, bertanggung jawab. Supaya apa anak-anak? Supaya persaudaraan antar teman itu tidak putus karena hanya soal pinjam. Nah, Bu Guru tekankan di sini
untuk pinjam meminjam itu harus amanah. Amanah yang bagaimana? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Karena apa? Kepercayaan itu nomor satu. Gimana kalau kita nggak dipercaya orang? Terus yang kedua, harus bertanggung jawab. Kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pas waktu meminjam juga harus bertanggung jawab. Setelah presentasi tadi, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Ayo, pinjam meminjam atau Arya itu akad tolong menolong diajarkan dalam Islam. Tujuannya untuk membantu orang lain yang kesulitan, menjaga amanah barang yang dipinjam dan mengembalikannya tepat waktu. Pinjam meminjam mengajarkan kita nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran dan kepedulian. Lanjut, pengertian Arya sudah ya tadi. Secara bahasa itu sesuatu yang datang dan pergi. Secara istilah memberikan manfaat suatu barang yang halal untuk orang lain dinikmati. Rukunnya ada yang meminjam, ada apa lagi? Yang meminjami Barang dan terus dasar hukumnya tolong menolong dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Syarat-syarat pinjam meminjam bagi yang meminjam apa? Orang yang meminjam berakat. Kalau barang yang dipinjam sesuai kasus tadi yaitu dalam pinjam meminjam. Nah, untuk adab dan kewajiban peminjam yaitu memanfaatkan mengucapkan terima kasih. Adab untuk pemberi pinjaman niatnya harus ikhlas, meyakini bahwa barang yang dipinjam halal dan bermanfaat, memberi tenggang yang cukup, tidak minta ganti rugi jika kerusakan bukan karena kelalaian yang meminjam, misalkan bencana bersikap ramah dan tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan. Nah, setelah ini guru mau beri soal evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Nah, kalian jawab cepat, kalian tulis masing-masing, kalian jawab cepat ya. Ada dua soal saja. Dua soal dari kasus-kasus yang kita tadi pelajari, jawab cepat, nanti ketua kelompoknya langsung mengumpulkan ke depan. Bisa dipahami? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Oke, yuk mulai sekarang. Sepemahaman kalian yang dijelaskan guru tadi, ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke sini anak-anak. Sudah? Yuk, semangat. Yang sudah kumpulkan ke sini. Oke, sudah ada. Oke, baik. Yuk, yang lain. Yang lain mana? Ayo sayang, kumpulkan semuanya. Mana? Yuk. Sudah semua ini? Sudah semua? Anak-anak, apa sih hikmah dari pinjam meminjam setelah pembelajaran ini? Hikmahnya apa? Hikmah yang kita dapat dari pinjam meminjam atau Arya ini apa? Betul, Mas. Iya, apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, tepuk tangan untuk Mas Nawawi. Sebelum Bu Guru akhiri, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru mau beri refleksi, kalian isi, nanti dikumpulkan ya, untuk kalian isi dengan kalimat apa, emoticon atau kalimat, ya. Kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan. Oke? Ada yang belum? Emoticon tahu bentuk perasaan, mau senyum, nanti dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Emoticon itu kayak stiker senyum atau love, ya, atau love atau apapun. Jangan lupa untuk mengisi surveinya juga, refleksinya dulu baru surveinya. Ya nggak apa-apa. Sudah? Yang sudah dikasihkan ke ketua kelompoknya dikumpulkan. Bawa sini. Bawa sini dikumpulkan. Ketua kelompoknya siapa? Oh, kamu juga tahu ya. Oke?
Coba. Nanti saya bentar dikumpulkan dulu ya. Mana? Sudah? Nomor 2 sudah? Ya, yuk, Allah. Oke. Anak-anak, sebelum Bu Guru tutup, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi yang lain, yaitu tentang jual beli. Nah, ini ada PR untuk kalian, pekerjaan rumah. Nanti kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan besok juga, oke? Besok pas pelajaran fikih minggu depannya. Kelompok. Minggu depannya berarti Kamis depannya ya. Kalian kerjakan dengan baik PR-nya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Individu dong. Individu ya. Oke? Sudah semuanya? Sudah? Disimpan baik-baik ya. Mari kita anak-anak, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak ya untuk hari ini karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Guru harap kita sehat selalu dan bertemu kembali minggu depan. Mari Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Bu Guru mohon maaf apabila ada kata-kata dari Bu Guru yang salah atau menyakiti kalian. Yuk, doa tahratul majelis. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bu Guru tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran selesai.